Baik, kembali lagi dalam Learn with Handri. Sebelumnya kita udah belajar mengenai output. Sekarang kita akan belajar mengenai input, ya. Ya, tadi kalau output kan udah teman-teman lihat ya, ada puts, ada putchar, ya, ada printf. Nah, scanf pun, maksud saya input pun juga ada beberapa sintaks yang bisa digunakan, ya. Yang sering digunakan scanf, ada getchar, ya, dan ada gets, ya. Nah, scanf di sini ya, nerima inputan di sini ini maksudnya adalah kita nerima suatu inputan dari user. Jadi user bisa ngetik pakai keyboard, misalkan masukkan nama Anda, kemudian si user ngetik misalkan Handri. Nah, Handri yang diketik itu diterima ya menggunakan keyword dari scanf ini. Kayak gitu. Ya, contoh ya. Di sini kalau kita lihat contohnya pakai %D. %D kenapa? Karena dia pengen nerima inputan itu berupa angka ya, real number. Dan pada saat diterima angka tersebut ya akan diisi ke dalam yang namanya value ya, ke sini. Ya. Oke. Nah, kenapa di sini pakai dan value ya? Di sini dan ini ya, dan ini untuk menunjukkan address-nya. Oke. Nah, jadi di dalam istilahnya di dalam memori itu kan ke stack gitu ya. Ketumpuk gitu ya. Nah, value itu bisa saja ada di sini ya. Value itu misalkan ada di sini. Nah, memorinya itu misalkan ada di 56. Oke. Nah, jadi cara kerjanya scanf itu dia naruh ya ke dalam memori. Memori ini refer ke blok ini misalkan. Ya. Nah, jadi scanf ini tergantung ya. Mau terimanya pakai integer kah? Ya, kalau misalkan dia misalkan masukkan nama Anda ya, berarti kita harus inisialisasi sebuah variable char name misalkan. Panjangnya misalkan 25. Jadi tinggal scanf ini pakai double quotation %s, koma. Ini teman-teman mau pakai dan atau nggak pakai dan juga nggak masalah. Ya. Ini untuk yang string ya. Name. Oke, jadi teman-teman harus tahu persennya ini disesuaikan dengan tipe datanya. Oke. Nah, kalau yang bingung, kok di sini char tapi pakainya %s? Nah, karena karakternya ini lebih dari satu karakter. Ya, dia di sini kalau teman-teman perhatikan ada 25 space. Ya, makanya nggak mungkin %c. Ini nggak mungkin. Karena lihat sendiri, dia punya 25 karakter. Kalau dibilang %c berarti hanya single karakter. Nah, ini format tipenya nih, ya. Ada pakai D integer ya, U unsigned integer, X-nya hexadesimal ya. EFG ini floating point ya, %f. Single karakter %c ya, %s. Oke. Nah, ini juga ada yang unik nih, pakai simbol ini. Nah, nanti kita bakal lihat ya lebih detailnya untuk yang ini. Nah, masih ingat tadi scanf itu ya. Berarti variable name-nya sendiri itu adalah X. Ya, ini value-nya kan 234. Ya, berarti ini saya anggapnya adalah integer X. Oke. Dan integer X ini dia berada di dalam address 45678 ya. Jadi ibaratnya kalau memori ya, misalkan di sini 45678,
ya. Nilainya adalah 234. Dan ini adalah variabel X. Oke. Jadi, kalau kita print X, yang keluar adalah 2, 3, 4. Tapi kalau kita print dan X yang keluar adalah address-nya. Ini adalah address. Nah, di sini nih, lanjut lagi, ya. Berarti kalau kita perhatikan di sini, ya, dia pengen nge-scan 4 digit angka, ya. Ada 4 integer, %D, %D. Oh, bukan 4, ternyata hanya 3 ya. Jadi yang dipakai itu hanya Y, Z, dan W. Ya, yang Y, Z, dan W. Ini enggak. Oke. Input 3 values of integer 678, ya. Kemudian baru X-nya sama dengan 3. Oke. Oh, jadi input 3 values of integer 678 dan X-nya adalah 3. Di sini dilihat X-nya ini bukan di scanf ya, tapi diinisialisasi. Ya, ini diinisialisasi, scanf-nya ada 3 angka, ya. Nanti hasil output-nya sendiri, hasil inisialisasi X-nya ini adalah nilainya adalah 3. Oke. Sebenarnya kalau mau pakai scanf sendiri, misalkan teman-teman mau scanf 4 digit angka gitu ya, ya sebenarnya nggak perlu pakai X sama dengan ini ya. Jadi kita tinggal buat. Jadi langsung scanf. %D-nya ada 4 ya. Ini tinggal dan X dan Y dan Z dan W. Oke. Jadi berapapun angka pertama, angka kedua, angka ketiga, dan angka keempat, correspondingnya kayak gini. Angka pertama akan ke X, angka kedua akan ke Y, angka ketiga akan ke Z, dan angka keempat akan ke W. Ya, kira-kira mapping nilainya kayak demikian. Nah, ini kebetulan fungsi yang pertama ini melakukan kalkulasi ini ya, luas persegi, ya, persegi panjang. Di sini ada 3 variabel yang digunakan, ada width, height, sama area atau luas. Untuk menghitung luas kan kita perlu inputnya panjang dan lebar ya, teman-teman ya. Di sini yang diinputkan terlebih dahulu lebarnya dan panjangnya. Dan kita tinggal melakukan kalkulasi, area adalah panjang kali lebar, ya. Untuk ini, ya, ini hanya melakukan kalkulasi. Jadi di konsolnya teman-teman nggak bakal keluar nilainya. Jadi kalau mau dikeluarin nilainya sebelum return 0 ini, bisa dituliskan printf. Oke. Area ini kan tipe datanya integer ya. So printf %d, area. Nanti akan keluar, ya. Nah, ada berapa macam nih ya. Ini juga sebenarnya sama ya untuk melakukan kalkulasi luas persegi panjang juga. Cuma style scanf-nya ini berbeda nih. Ya. Jadi teman-teman bisa gunakan kayak gini juga, digabung jadi satu ya. Scanf %d dan width dan height. Ya, ini sebenarnya sama saja. Yang membedakan hanya di part scanf-nya saja. Jadi terserah mau pakai style yang mana. Oke. Nah, untuk scanf ya, yang berada di dalam satu baris ini, kalau dia misalkan beda variabel, beda tipe data ya, maksud saya beda tipe data, itu nggak masalah ya.
Yang masalah itu kalau misalkan teman-teman apa ya istilahnya ya? Eh, Misalkan teman-teman inisialisasi variabel ya. Kalau misalkan kita buat integer number 1, oke. Kemudian bikin number 2, tapi yang teman-teman maksudkan itu sebenarnya teman-teman berpikiran bahwa si number 2 ini float misalkan, ini float. Ini nggak boleh. Ya, jadi kalau dituliskan integer number 1, number 2 artinya semuanya ini tipe datanya adalah integer. Oke. Nah, di sini kalau dilihat ini tipe datanya si nama variabelnya adalah SS, tipe datanya adalah karakter. Ya, dia bukan single karakter. Kenapa? Karena di sini ada besarnya ya. Dia pengen bisa menampung 40 karakter ya. Nah, di sini ya untuk string ya sebenarnya kalian nggak perlu nulis pakai dan ya, nggak perlu pakai dan ya. Tapi kalau mau pakai dan juga nggak masalah. Oke? Nah, ada lagi cara yang berikutnya ya. Di sini ada namanya scanf ya. Teman-teman tahu ini apa ya istilahnya ya? Arti dari ini apa? Backslash n tahu? Backslash n ini untuk new line. Jadi kalau teman-teman printf new line, dia bakal pointernya bakal di baris yang baru. Berarti kalau ini scanf artinya persen karakternya si user yang pada saat input akan dibaca sampai dengan baris yang baru. Ya, artinya good misalkan teman-teman inputnya good morning everyone. Pada saat teman-teman enter ya, dia bakal baca sampai good morning everyone. Coba teman-teman pakainya hanya kalau teman-teman hanya pakai scanf misalkan persen %s, ss. Ini apa yang terjadi kalau teman-teman pakai good morning everyone? Seharusnya pada saat teman-teman print ss-nya, dia akan keluar hanya good. Ya. Kenapa? Karena dia bakal kepotong karena ada white space di sini. Ya, makanya di sini dikatakan dia hanya white space karakter. Hanya tulisannya keluar hanya good. Oke. Nah, kemudian get char. Get karakter. Oke. Nah, get char ini dia gunanya adalah di sini kalau teman-teman lihat mengembalikan ASCII karakter dari keyboard. Ya, teman-teman ketik apa gitu ya, dia bakal balikin. Ya. Get char ini juga biasanya untuk membantu teman-teman ngebuffer ya, buat bisa bikin waiting gitu ya. Nanti teman-teman bakal coba di sesi labnya untuk lebih detailnya. Nah, ada juga yang namanya gets ya, get string ya. Kalau pakai scanf kan kita harus pakai %s gitu ya dan buffer gitu. Tapi kalau pakai gets kita tinggal langsung gets buffer. Jadi apa yang user inputkan bakal masuk ke dalam buffer langsung. Ya, variable buffer. Ini bakal hasil dari inputan user ya. User input. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa sintaks untuk melakukan output itu ada banyak ya, ada printf, putchar, puts. Untuk melakukan input pun juga ada banyak ya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan apa yang dibutuhkan. Oke. Sekian tutorial kali ini, sampai ketemu lagi di tutorial yang mendatang.